Ya, setelah mengerti tentang apa itu saham, apa itu reksadana, gimana cara transaksinya, sekarang waktunya untuk teman-teman belajar analisa. Nah, pada dasarnya analisa tuh ada dua modelnya ya, ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Tapi saat ini kita pelajari dulu apa itu analisa fundamental ya. Yang kita pelajari adalah fundamental dasar. Nah, sekali lagi materi ini bisa teman-teman dapatkan dari Sekilas Market ya, dibuat oleh Sekilas Market. Nah, apa sih analisa fundamental? Ya, analisa fundamental adalah analisis yang digunakan para investor ya untuk mengetahui kesehatan dan keamanan suatu nilai saham. Nah, metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi. Nah, jadi fundamental itu intinya terkait dengan sehat atau tidaknya suatu perusahaan, ya, terkait laporan keuangannya, kondisi ekonomi, serta mengetahui nilai sahamnya apakah murah atau mahal. Nah, di sini ada ya fungsi analisa fundamental. Yang pertama itu mengetahui nilai wajar harga saham, murah atau mahal. Nah, misal teman-teman saya kasih perbandingan. Ada saham A harganya 100, kemudian saham B harganya 1000. Nah, sekilas kan yang terlihat lebih mahal adalah yang harganya 1000. Padahal enggak, kita kembali lagi nilai dulu perusahaannya, baru kita bisa nilai apakah sahamnya murah atau mahal ya. Jadi itu fungsi analisa fundamental. Kemudian menentukan saham terbaik di suatu industri, mengetahui perusahaan yang sehat sehingga trading maupun investasi lebih aman ya, serta mengetahui waktu yang tepat untuk berinvestasi sesuai kondisi perekonomian. Nah, yang dibutuhkan untuk analisa fundamental. Yang pertama itu laporan keuangan ya umumnya ya. Itu dapat kita unduh dari web perusahaan maupun web Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman bisa download laporan keuangan perusahaan yang tercatat di bursa itu di idx.co.id. Kalau perusahaannya sudah setor laporan keuangan atau bisa juga di langsung ke web perusahaannya ya. Biasanya tersedia di kolom investor relation biasanya ya. Nah, kemudian berita perusahaan, ini teman-teman juga mesti ketahui dari koran, media elektronik, atau lain-lainnya ya. Berita terkini tentang perusahaan dan data ekonomi lainnya seperti suku bunga, inflasi, dan lain-lain ya. Dapat diunduh dari BPS, Bank Indonesia, atau berita-berita portal berita lainnya ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pendekatan analisis fundamental. Umumnya pendekatan fundamental tuh ada dua ya. Nah, yang pertama top-down approach, melakukan analisis makroekonomi, kemudian mengerucut ke sektor dan pilihan saham. Yang kedua ada bottom up ya. Bottom up ini melakukan pilihan sahamnya terlebih dahulu, kemudian membandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, jadi bedanya top down approach dan bottom up approach itu teman-teman bisa lihat di sini nih perbedaannya ya. Nah, kalau bottom up ini melakukan pilihan saham dulu baru ke atas ke perusahaan, ke sektor dan kondisi ekonomi. Sedangkan kalau top down kita mulai dari atas dari global, ekonomi, sektor dan company ya. Jadi kita bahas dulu yang top down ya. Di dalam pendekatan top down, analisis dilakukan melalui tiga tahapan dari atas ke bawah. Yang pertama, kita cari tahu dulu makroekonominya, ya. Dari global dan domestik itu ada apa aja? Ada suku bunga, ada tingkat inflasi, ada GDP atau gross domestic product ya, atau nilai mata uang dan lain-lain. Nah, semua ini yang akan mempengaruhi minat investor secara umum biasanya. Apakah momentumnya untuk masuk ke pasar saham atau tidak? Biasanya data-data global ini yang dipakai untuk kita menilai minat investor ya. Nah, kemudian setelah kita dapat angka suku bunga inflasi dan lain-lain, kita tentukan berdasarkan data yang ada, industri apa atau sektor apa yang diuntungkan atau sektor dan industri apa yang positif. Apakah sektor perbankan ataukah tambang, properti atau consumer ya. Ini saya kasih contoh ya. Top down approach kita nilai dulu kondisi makroekonomi. Nah, kemudian setelah itu kondisi industrinya dan sektor. Nah, misal data makro yang kita peroleh, di sini saya garis bawahi ya. Data makro yang kita peroleh adalah tingkat inflasi yang turun serta suku bunga yang rendah. Nah, biasanya kalau suku bunga tinggi, itu daya konsumsi masyarakat akan melemah. Kenapa? Kalau suku bunga tinggi, itu bunga-bunga pinjaman seperti pinjaman kendaraan, pinjaman properti, dan pinjaman lain-lain
itu bunganya tinggi dan masyarakat akan terbebani dengan suku bunganya. Jadi, kalau suku bunganya rendah, itu sentimen positif untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan properti karena mereka biasanya penjualannya dan ekspansinya itu terkait sama hutang bank. Jadi kalau suku bunga rendah, mereka biasanya diberikan sentimen positif. Jadi ada kemungkinan kinerjanya akan baik setelah suku bunganya turun. Nah, baru setelah sektor yang positif kita tahu nih sektornya bagus karena data-data makronya mendukung sektornya bagus, tinggal kita pilih saham apa aja yang bisa survive atau saham apa saja yang terbaik di sektor atau di industrinya ya. Nah, gimana cara cari saham terbaik di industrinya? Kita cari nilai intrinsik dan valuasi perusahaan. Investor harus dapat menilai kondisi perusahaan melalui beberapa indikator seperti laporan keuangannya, analisis terhadap produk perusahaan, pendapatan, perolehan profit ya. Jadi sebenarnya banyak indikator yang bisa teman-teman bandingkan antara perusahaan yang satu dengan yang lain yang nanti akan kita pelajari setelah ini. Ya, kemudian bottom up itu kebalikannya. Kalau bottom up, kita pilih dulu saham yang mau kita analisa, baru kemudian kita bandingkan dengan industri sejenis, kita bandingkan lagi ke sektornya dan data-data ekonominya apakah mendukung atau tidak ya biasanya. Kalau saya lebih suka yang top down ya karena kita tahu dulu makronya seperti apa, baru pilih company sesuai kondisi yang cocok. Nah, biasanya setiap investor itu punya metode kesukaan atau metode favoritnya masing-masing ya. Nah, bagaimana kita membandingkan antara perusahaan A dan perusahaan B, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, mana yang lebih murah? Kita akan mengenal yang namanya rasio keuangan. Nah, rasio-rasio berikut paling umum dan praktis digunakan oleh investor pemula. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa rasio, tapi di pertemuan kali ini saya akan fokus ke dividen yield dulu ya, agar teman-teman nanti mudah untuk mengerti ya. Kenapa suatu saham itu dibilang murah atau mahal ya. Nah, dividen yield merupakan tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai ke pemegang saham. Nah, seperti materi-materi sebelumnya ya, bahwa keuntungan dari investasi saham itu adalah pembagian dividen tunai. Nah, jadi dividen tunai ini kita bisa bandingkan antara perusahaan A, perusahaan B, itu dividennya lebih besar yang mana ya. Nah, ini cara menghitung dividen yield adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham. Contoh, saat ini dividen saham Indofood adalah 257 per lembar. Ini per lembar ya, Rp257 per lembar adalah dividen saham Indofood. Nah, kemudian harga sahamnya, sedangkan harga sahamnya saat ini adalah 6.375 per lembar. Jadi, dividen yield dari Indofood adalah 4,05%. Jadi tingkat return yield dari Indofood adalah 4,05%. Setelah kita punya angka yieldnya, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, di sini saya membandingkan Indofood dengan sektor-sektor consumer yang lain. Ada Unilever ya, sama-sama sektor konsumsi. Kemudian ada Java, ada Mayora juga ya. Nah, di sini dividen yieldnya saya sudah lampirkan semua, dividen serta harga sahamnya ya. Jadi, Indofood punya dividen yield 4% dengan harga 6.375. Unilever di harga 3.260, dividennya Rp134. Jadi dividen yieldnya 4,11%. Sedangkan Java, dividen yieldnya adalah 4,54%. Dan Mayora, dividen yieldnya adalah 1,47%. Nah, ini sekilas kalau kita bandingkan harga Java dan harga Mayora, harganya lebih tinggi Mayora 2.370 ya. Tapi Java punya harga lebih rendah ya 1.100, tapi yieldnya, dividen yieldnya lebih besar Java. Java mampu membagikan dividen sebesar 4%, 4,5% ya. Kemudian Mayora cuma 1,4% dividennya. Jadi kita bisa bilang bahwa saham Java lebih menarik daripada saham Mayora dari segi dividen yieldnya. Nah, jadi dari banyak indikator, misal kita mau pakai indikator dividen,
Dari empat saham ini, yang dividen yieldnya paling besar adalah Japfa ya. Jadi kesimpulannya pada tahun tersebut Japfa memiliki imbal hasil dividen terbesar dibandingkan sektornya ya. Jadi perbandingan yang kita buat ini Japfa lah pemenangnya ya. Nah, kemudian sebenarnya banyak ya ada rasio-rasio lainnya yang akan kita bahas di materi berikutnya ya tentang rasio-rasio keuangan. Jadi saat ini kita cukup tahu dulu metode ya atau pendekatan analisa itu ada top down ya yang nah yang berikut ini yang top down approach dari atas ke bawah dari makro kemudian sampai ke pilihan saham serta bottom up ya. Jadi kalau kita udah tahu dua ini dari makro ke saham kita bisa menilai perusahaan mana yang menarik atau sektor apa yang menarik dengan kondisi ekonomi yang ada. Nah, untuk pembahasan tentang rasio-rasio keuangan lainnya akan kita bahas di materi berikutnya. Terima kasih.